Hari ini kita mau ke mana ya? Hari ini kita mau kemana sih? Kita mau mengunjungi Masjid Kuba, terus ke kebun kurma, sama Masjid Kiblatain. Tapi itu nggak tahu, udah lewat aja sih katanya. Iya, itu rangkaian kita hari ini ya. Ke Gobak dulu ya? Iya, Udah punya ujung. udah. Mereka ingin balas dendam karena kekalahan mereka di Perang Badar di tahun 2 Hijriah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Uhud nih guys. Menghambat mereka atau mencegah mereka, mencegat, apa itu bahasa Indonesia, mencegat, menghalangi mereka, menghalau mereka di Jabal Uhud. Kemudian baginda Rasul mempunyai strategi. Beliau mencari sekitar 53 atau 50 orang ahli pemanah untuk ditempatkan di Jabal Rumat di sana. Namanya Jabal Rumat. Kemudian Nabi berpesan kepada ke-50 orang tersebut agar tidak turun apapun yang terjadi, baik itu di bawah kalah atau menang, jangan turun. Akan tetapi awalnya orang iman itu sudah menang, 1 atau 2 hari itu sudah menang. Orang-orang kafir dipanen dari atas dan banyak yang mati, dan banyak yang lari dengan larangan, dan banyak meninggalkan harus. Kemudian yang dibawa orang-orang iman karena merasa sudah merebut dan tak menang, harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tadi dia jadi rebutan. Kemudian yang di atas itu terpengaruh, akhirnya turun ikut rebutan harta rampasan perang. Nah, pada waktu itu dikalahkan oleh orang kafir, dan yang meninggal, yang syuhada sebanyak 70 orang yang mati syahid ya. Itu adalah makom syuhadanya. Jadi 70 orang di situ dimakamkan jadi satu liang lahat, kecuali makamnya paman beliau, paman baginda Rasul, yaitu Hamzah beserta 2 orang yang ada di dalamnya, karena beliau dibunuh oleh orang suruhannya Hindun, seorang kafir perempuan yang di situ dendam kepada Hamzah karena di perang Badar ayahnya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat beliau cintai. Nah, adapun cara pembunuhnya, di situ Hindun merintahkan kepada budaknya yang bernama Wasi, kalau dia berhasil membunuh Hamzah maka akan dimerdekakan. Nah, akhirnya Wasi menemukan Hamzah dan dadanya ditombak oleh sang budak tadi. Kemudian Hamzah tumbang. Setelah tumbang, Hindun tidak
cukup bawahannya termasuk kita. Di perang Uhud seharusnya kalau taat dengan perintah dari Rasul, insya Allah ketika Fathul Mekah juga akhirnya masuk Islam. Untuk ceritanya antara seperti itu. Jadi dapat diambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa kita di dalam bermasyarakat, terutama bagi umat Islam, sangat memerlukan seorang pemimpin, dan pemimpin itu punya kewajiban mengatur. Ke makom syuhada. Kurma Madinah di Jabal. Kurma Ajwa. Ajwa. Kurma Ajwa. Kurma Majdul. Judul. Ambar. Ambar. Sukai. Ajwa Sukari. Sukari. Kata sukar ya. Sukari. Kata suka berdiri. Terima kasih, terima kasih. Hai Sadi. Dalam perang ataupun dalam urusan agama, Makam maka Suhada. ketika meninggal dunia tidak dimandikan. Kita di Jabal Kita Uhud udah tuh. sampai di Jabal Uhud. Nah, itu di belakang kita Jabal Uhudnya tuh. Panas. Oke, terus kalau yang ini makam makam apa? Suhada, para suhada. Ada makam Hamzah. Makam Hamzah, pamannya Rasulullah. Kita lagi di Jabal Uhud mau ngasih, makan sedekah untuk burung-burung yang ada di sini. makanannya ini kayak Apa sih? Kacang ya? bukan beras. Beras ya? Beras Ini gitu satu deh. lagi. Kacang ya? Kacang nih, kacang. Kacang dipecahin katanya. Ini burung apa ini? Ini burung dara ya? Merpati. Burung merpati nih banyak banget. Tuh. Dia lagi pada makan. Ini cuacanya gimana hari ini?
Cuacanya oke. Alhamdulillah sih udaranya. Tipsnya apa kalau mau ke sini? Tipsnya mau ke sini pakai payung biar nggak panas. Kacamata, Jangan lupa sama sunscreen. sunscreen nomor 1 kayaknya ya. Iya. Sama topi kalau mau pakai gitu. Iya. Ya kan? Mana? Habis ini kita mau Pergi ke masjid Kuba. Kuba. Masjid Kuba untuk sholat di sana ya. Iya. Balik lagi ke, Balik lagi ke mobil. Balik lagi ke mobil. nggak usah ditinggal. Ayo Ci, ntar depan. Ada. Oh iya. Sini masukin lah. Mana kita Kita tadi habis dari Jabal Uhud. Sekarang kita mau ke Masjid Kuba, sholat sunnah di sana sama sholat duha. Habis itu ke Jabal Magnet, terus ke kebun kurma. Kebun kurma ya. Sambil nunggu. Ini masjidnya. Masjid yang pertama kali dipakai Jumatan. Masjid Sebagai Jumatan. Ya. pertama kali dipakai buat Jumatan. Jadi di sini sekarang masih masa pembangunan. Ini masjidnya. Ini masjid Qiblatain. Oh yang itu ya, yang putih ya. Yang penting. Oh ini udah pembangunan ya, ada restoran ya Pak ya. Sekarang di sini semua dikomersilkan. Oh. Yang bersejarah pasti dibangun tempat-tempat perbelanjaan. Oh. Di Kuba pun begitu, ke Kuba. Baru, jangan baru. Kamu terus ini. Artinya, untuk mimbarnya insya Allah yang menghadap ke Baitul Maqdis itu pun masih, dan yang dipakai saat ini yang menghadap ke Ka'bah nggak ada. Artinya ada yang ke Baitul Maqdis ada. Kemarin kita Nah itu tadi masjid pertama kali dipakai untuk Jumatan. Nah di sini kita ke Masjid Kuba. Oke. untuk kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jadi sholat menghadap ke Palestina itu selama kurang lebih 18 tahun. Pada waktu itu memang Kanjeng Nabi sendiri baik sahabat ataupun umat muslim mereka berdoa agar kiblatnya diarahkan ke Ka'bah lagi, dan doa dari orang muslim pada waktu itu dikabulkan Allah ketika Nabi Muhammad sholat duhur atau asar di sini. Ada yang menerangkan duhur, ada yang menerangkan sholat asar. Di pertengahan sholat Allah memerintahkan Allah untuk mengubah arah kiblatnya kembali ke Baitullah yang ada di kota Mekah. Jadi di sini sekarang masih masa pembangunan. Ini masjidnya, namanya Masjid Qiblatain. Oh yang itu ya. Yang putih. Oh ini udah pembangunan ya, ada Yang restoran ada. ya Pak ya. Nah, sekarang di sini semua dikomersilkan. Tempat-tempat yang bersejarah pasti dibangun tempat-tempat perbelanjaan. Di Kuba pun seperti itu, dekat Kuba. Itu adalah orang. Mau lihat sana atau cuma jalan? Waktunya lewat saja atau mau berhenti? Alat tuh? Alat. MC. Nah ini dulu tempat perang Kundak di tahun 5 Hijriah. Perang persekutu di antara orang kafir Mekah dan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang kafir Mekah di situ bersekutu, mengumpulkan bala tentara sekitar 10.000 orang sampai 15.000 orang. Dan dari pihak orang Muslim di situ mengumpulkan bala tentara sekitar 5.000 orang. Nah, kemudian musyawarah bagaimana cara menghadapi orang kafir itu. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Salman Al Farisi itu usul
قال كل سير عالمية. Seperti pahalanya orang yang Oh, betul. jadi pahalanya sama seperti orang yang berumroh. Kita sholat minimal 2 rakaat. Salat sunnah. Kenapa gitu ya, dia Pak? bisa begitu Pak? Sholat 2 rakaat aja di Masjid Kuba sama seperti pahalanya 2 umrah. Kenapa tuh Pak? Karena di sini adalah salah satu keutamaan Masjid Kuba. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad ketika beliau sampai di kota Madinah. Awalnya kota Madinah itu namanya kota Yathrib. Dan setelah Nabi Muhammad berada di sini memimpin kota Madinah sini ditata kelola di kota Madinah, akhirnya namanya jadi Madinah. Atau ada yang bilang Thayyibah, kota yang baik, kota yang nyaman untuk beribadah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Kuba dan siap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita Pak. Kita ke Masjid Kuba untuk mencari pahala seperti pahalanya orang yang berumroh, yaitu kita dengan cara berwudu dulu, kemudian pergi ke Masjid Kuba, sholat di dalamnya minimal 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang pergi umroh. Oke. Untuk ini adalah persiapan untuk buka bersama di bulan Suci Ramadan. Ramadan. Oke, alhamdulillah. Oke, matiin dulu ya Pak Ustadz ya. Ada wudu. Udah. Masjid Kuba salat sunnah 2 rakaat di sini sama seperti kita berumroh. Makanya kalau ke Masjid Kuba ini usahakan sholat 2 rakaat. Nah, ini dia nih guys dalamannya Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 62 Masehi di Kuba. Masjid Kuba dibangun atas sebidang tanah milik keluarga Kalsum bin Hadam dan kabilah Amir bin Auf yang diwakafkan kepada Nabi Muhammad SAW setibanya di Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW
Menurut hadis, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu ia bersolat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis Tirmizi nomor 298 Ibnu Majah. So, jangan lupa ya untuk sempatkan mampir ke Masjid Quba. Usahakan sudah ngambil wudhu ya guys di hotel supaya mempermudah proses ibadahnya. Ya. Ya. Sekarang kita udah selesai di Masjid Quba. Sekarang OTW ke Jabal Mahnet. Selesai dari Masjid Quba, sekarang kita berangkat ke Jabal Mahnet. Nah, sejarah dari Jabal Mahnet, dahulu tempat ini pertama kali ditemukan oleh Arab Baduy. Mereka sedang berada di perjalanan, kemudian berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba mereka dikejutkan, mobil yang mereka parkir ternyata bergerak sendiri. Jadilah disebut Jabal Mahnet, yaitu Mahida, Bahida atau perkampungan putih. Dan lembah itu juga disebut lembah jin. Mungkin karena keunikannya ya, mereka dahulu menyangka karena ada jin yang mengganggu mereka. Nah, sekarang banyak para wisatawan ingin melihat ke sana secara langsung. Nah, kita akan ke sana nih guys. Yuk kita lihat. Dan untuk penjelasan ilmiahnya Jabal Mahnet, menurut ilmuwan, kota Madinah didirikan di atas Arabian Shield yang usianya 700 juta tahun lalu. Daerah itu endapan lava dengan luas wilayah 1.800 kilometer persegi. Lava tersebut dapat muncul ke permukaan dan menuju wilayah rangkaian sepanjang 60 km. Zona rangkaian ini membentuk garis vulkanik. Diberi nama Makkah Madinah Nufud. Inilah yang disebut dengan Jabal Mahnet. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa mengambil hikmah saat datang ke Jabal Mahnet, bahwa semua yang ada di dunia ini ada sang pencipta yang lebih kuat dan lebih kuasa dari apapun. Untuk itu kita harus selalu bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Kita sekarang udah di Jabal Mahnet, Jabal Mahnet. Apa ini kalau mobil? Apa dia jalan sendiri ya? Iya. Jabal Mahnet. Ini ada apa namanya? Cuman karena puasa tempat jadi tutup, nggak karena boleh. lagi puasa. Sama untanya juga puasa dia tuh, untanya puasa. Ya, kasihan. Tadi perjalanan sekitar 30 menit teman. Perjalanan 30 menit dari Dari Masjid Kuba. Quba menuju sini. Nah, ini semua nih pemandangannya sampai sini tuh. Nah, semua ini sampai ke sana pemandangannya. Tuh, sana gunung-gunung semua. Udah, puasa. Selain melihat keindahan Jabal Mahnet, di sini juga kita ditawarkan untuk naik onta nih guys, untuk muter-muter. Untuk muter-muter sekitaran Jabal Mahnet itu naik unta kita 10 real atau Indonesianya 45.000 nih guys. Nah, sekarang kita tes uji kondisi mobil netral tanpa digas, mobilnya jalan sendiri nih guys.
Nih lihat guys, lagi kita tes, perhatikan kilometernya dari 20, 30, 40, 50 sampai kecepatannya di 130 tanpa digas. Kondisi mobil netral aja. Subhanallah, benar-benar ya. Semua mobil ini bisa. Iya. Bisa jalan-jalan. Motor juga bisa dipasang. Bisa semua. Bagus. Nah, iya 70. 50 itu. Lagi. 70 masih. Ah, 80. Oh iya ya. 5 km bisa seperti ini. 100 nih fly. 100. Bus juga bisa ya? Semua yang udah saya. 100 ini nyampe 100 ya. Tinggal ngerem-ngerem doang ya. Canggih ya. Mana mah ya ini ya. Kalau di Indonesia nih 104 trek ini. Iya, iya. 110 biasa. Oke guys, sampai di sini dulu video YouTube Veronica Channel. Semoga kalian yang nonton YouTube ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar dan keberkahan. Oke guys, salam sehat selalu dan sukses selalu. Bye bye and dudu. So nice. Thank you. Shukran. Thank you, shukran. Alhamdulillah selesai. City tournya sudah selesai. Sekarang kita ke hotel mau sholat zuhur. Assalamualaikum.